Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu lagi anak-anakku kelas 11 IPA IPS. Mana yang IPA? Tunjuk jari. Masih utuh ya. Mana yang IPS? Tentu berbeda waktu di kelas 10. IPS 1 mang tunjuk jari. IPS 2 tetap semangat. Rawe-rawe rantas, semalang-malang tuntas ya. 1 tahun saya mengenal Anda satu persatu dengan cara saya. Saya mengenal karakter Anda, ya, saya mengenal. Nah, tentu dari saya kita masih harus banyak berbenah. Anda tidak bisa main-main karena seperti dikatakan Sir Steve ketika Mas Devi menjabarkan hasil tes kelas 10 dan kelas 11 sangat penting baik untuk memilih perguruan tinggi atau mencari beasiswa. Maka jangan bermain-main di semester 3 dan 4. Peganglah seperti yang berulang saya katakan, yang dituntut dari kita. Mau Tuhan yang akan memampukan. Mau. Kalau saya melihat sisi positif dari COVID-19, ini ada semacam campur tangan Tuhan juga. Seleksi alam. Artinya apa? Hanya anak-anak muda, hanya orang-orang yang siap, yang struggle, yang melihat sisi-sisi peluang akan menemukan kesempatan dan dia bisa sukses. Itu sisi positifnya, dan saya tidak pernah dan tidak akan pernah melihat dari sisi negatifnya. Mari kita berpikir positif. Justru dengan daring seperti ini, ya, Anda didewasakan, Anda dibentuk menjadi manusia yang menemukan jati diri, yang bertanggung jawab, yang berdisiplin untuk merebut masa depan. Anak-anakku kelas 11 IPA IPS, sebagaimana di kelas 10, tema besar kelas 10 dulu adalah cerdas berpikir. Di kelas 11 ini juga masih sama. Ada 18 KD, cukup banyak ya. 18 KD, cukup banyak. Cukup banyak. Ada 18 KD, kompetensi dasar. Dari 18 itu saya manfaatkan menjadi 10 topik. Ya, KD-KD yang senada, seirama, ya, saya jadikan satu. Ada 10. Kemudian saya bagi semester 1 ada 5, semester 2 juga ada 5 KD. Jadi 18. Tentu 10 ini cukup banyak. Sedangkan tema besar 1 tahun di kelas 11 ini adalah cerdas berbicara. Cerdas berbicara. Cerdas berbicara. Cerdas berbicara. Kalau di kelas 10 saya mengajak Anda untuk cerdas berpikir. Setapak naik lagi. Setelah cerdas berpikir, kita akan cerdas berbicara. Nah, modul pertama saya beri judul eksplanasi. Jack Ma
saya menjadikan patron untuk meretas apa itu eksplanasi. Maksudku, ya, minimal apa-apa yang dikatakan Jack Ma akan menginspirasi kita. Sehingga kita mempunyai ya visi ke depan. Tidak loyo, tidak masa bodoh. Itu ingat kata Zertib di Gracia ketika pertemuan ketika kemarin parents meeting untuk kelas 10-11 ini sangat penting. Semester 3-4 ini penting. Pentingnya apa? Masa depanmu di sana. Kalau Anda sungguh-sungguh struggle, berjuang, mempersiapkan dengan baik, dengan cermat, dengan bertahap, dengan berproses, Anda tidak akan susah. Yang mau bekerja, menemukan pekerjaan. Yang mau kuliah, menemukan jurusan yang Anda impikan. Dan yang kesulitan biaya, banyak orang menyiapkan untuk Anda. Manfaatkan daring ini untuk berproses. Syukurilah Anda berada di tengah keluarga. Syukurilah. Bagian yang kedua, prosedural. Semua yang ada di dunia ini selalu bertahap. Seperti waktu di TK ya, siapa yang masih ingat? Kepala, pundak, lutut kaki. Itu yang dinyanyikan. Mungkin sampai sekarang pun Anda tidak tahu artinya apa. Kita diajari bahwa semua yang ada di dunia itu berstruktur, bertahap, berjenjang. Maka modul yang kedua saya beri judul prosedural. Modul yang ketiga buku fiksi. Banyak filsuf, banyak ahli psikologi, banyak ahli pendidikan, bahkan banyak ahli kimia, matematika, tapi mereka juga penyair dan sastrawan. Silakan Anda lihat itu. Fiksi. Baik itu novel, baik itu drama, baik itu sastra lama. Ya. Yang senang puisi, biasakanlah setiap malam baca Mazmur, baca Amsal. Itu puisi. Ya. Bahasa sang penyair Daud itu luar biasa. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Mazmur 23. Tuhan menjadi gembala. Itu bukan bahasa ilmiah, tapi bahasa sastra. Karena yang dituju adalah hati. To move, menggerakkan. Bukan to think, mengajak berpikir, tapi mengajak berefleksi. Yang ketiga, yang keempat, pada semester pertama ini presentasi. Dan ini sekarang menjadi makanan sehari-hari, presentasi, ceramah. Anda harus cerdas mempresentasikan yang Anda lihat, yang Anda dengar, yang Anda survei, yang Anda lihat, amati, Anda presentasikan. Sedangkan pada topik yang kelima di semester pertama, yaitu laporan. Ini juga penting. Sampai nanti aku dan kamu berkalang tanah, tidak akan lepas dengan laporan. Entah laporan yang berbentuk surat, entah laporan yang berbentuk artikel, entah yang laporan berbentuk grafik, tabel, atau laporan yang berbentuk buku. Perlu kita pelajari.
Kalau nanti yang bekerja, ya pasti sudah akan berhubungan dengan itu. Ada laporan harian, ada mingguan, bulanan. Tentu semua ada prosedurnya, semua ada tata caranya, tidak asal. Itu semester 1. Semester 2 juga saya bagi menjadi 5 buku non fiksi. Di perpustakaan itu banyak buku. Tapi ketika saya cek, saya sedih. Bisa dihitung dengan jari tangan saya. Siapa yang pinjam membaca? Ya, karena kalah dengan games, kalah dengan HP. Padahal buku, kata orang, ya bukan kata Pak Kandi, Pak Kandi orang bodoh. Kata orang, buku itu jendela dunia. Jendela, sebuah dokumen yang komplit. Games mungkin ada, kalau Anda download masih ada, tapi nggak memberi apa-apa. Tapi kalau Anda baca buku-buku tokoh terkenal, misalnya dari Jose Rizal Murtado Filipina, dari Bonaparte, dari Bung Karno, Bung Hatta, Ki Hajar Dewantara, dari Einstein, dari Empedokles. Ya, kalau Anda baca seumur hidup menjadi milik itu buku non fiksi, buku-buku ilmiah. Kemudian topik yang kedua semester 2 anak-anakku yaitu kutipan. Untuk menulis sebuah karya, bahkan artikel di surat kabar sekalipun boleh mengutip. Tetapi ada tata caranya untuk menghormati hak cipta, hak intelektual. Dan ini kita perlu tahu, bagaimana kalau kutipan langsung, kalau kutipan tidak langsung, berapa persen saya boleh mengutip. Kalau saya menulis 10 halaman, kalau saya menulis 2 halaman, saya boleh mengutip berapa paragraf. Ya, tidak serta-merta copy paste, nggak bisa. Saya pernah cerita di kelas bagaimana 2 orang dosen muda dari institut terkenal di Jawa Barat, satu dosen senior dari universitas terkenal di Jawa Barat yang terpaksa diberhentikan karena kopas mengutip tapi tidak izin pada penulisnya. Ini dasar. Kalau nanti kita bicara, kalau kita menulis, apalagi yang passionnya nanti mau ke perguruan tinggi, ya perguruan tinggi pasti tiap minggu makanan utama menulis laporan, menulis ini dan itu. Itu anak-anakku. Kemudian yang ketiga, public speaking, kemampuan berbicara. Ya, siapa yang tahu? Presenter yang termahal di dunia, yang hidupnya dulu hidup di jalanan, akhirnya mempunyai perusahaan besar. Masa remajanya kelam, tapi akhirnya karena struggle, berjuang untuk menjadi orang sehingga cerdas berbicara. Napoleon Bonaparte bajunya pendek seperti saya, tapi dia memperdalam bagaimana supaya kalau bicara itu bernas. Banyak yang perlu kita persiapkan, dan ini butuh proses, butuh usaha dari kita. Tapi yang keempat, karya ilmiah. Sebelum nanti di kelas 12 membuat karya tulis. Topik yang keempat atau ke-9 di kelas 11 ini, dan kita tutup dengan
pementasan naskah pendek. Mudah-mudahan Tuhan memberkati sehingga nanti ya kita bisa praktek pementasan naskah singkat, misalnya Sakeus, itu luar biasa. Barnabas, Iskariot, atau Taman Getsemani, singkat 5 menit. Ya, kita akan mencoba bagaimana membuat skenario, bagaimana menyutradarai itu. Itulah anak-anakku, ada 10 topik dari 18 kompetensi dasar. Bibliografi yang bisa Anda gunakan, yang pertama slide share. Silahkan, di sana ada ini modul-modul ada di sana. Kemudian di Google Reads. Dan yang saya haruskan di Facebook group non-scholar set VT di Sinus. Kemudian di Google Classroom atau Pintal, modul-modul yang sudah saya siapkan akan saya unggah sesudah saya bicara di depan Anda. Baca, itu referensinya. Tentu referensi yang paling sempurna adalah hidup kita sehari-hari. Ketika Anda berkorelasi dengan tetangga, dengan teman sebaya, dengan papa, mama, itu perpustakaan yang hidup. Sedangkan penilaian anak-anakku masih seperti di kelas 10, ulangan baik harian, UTS, bagi saya itu nomor sekian. Ya, karena berbahasa tidak bisa diukur dengan pilihan ganda. Iya, benar tidak. Ya, tapi berbahasa mengukurnya dari proses. Maka ada dua cara penilaian. Mudah-mudahan nanti kita siap membuatkan kolom. Yang pertama Gedu. Masih ingat ya? Ada beberapa buku yang belum diambil itu. Gedu. Pertama, Gedu terkait dengan modul. Sehingga semester pertamanya ada 5 modul. Saya dapat apa dari modul eksplanasi? Saya dapat apa? Bisa 1 paragraf, bisa beberapa kalimat, silakan. Dari sana saya mengapresiasi untuk nilai rapor. Sehingga lebih proporsional menurut saya. Kemudian Gedu yang kedua, kecuali kelima modul tadi, hidup keseharian. Karena hidup keseharian itulah sekolah yang konkret. Ya, ketika Anda berelasi dengan bapak mama, ketika Anda membantu pekerjaan, itulah sekolah. Ketika Anda mulai berpikir untuk bisnis kecil-kecilan online, bisnis ini, itu buatlah Gedu. Jadi ada intra sekolah, ada ekstra sekolah. Ya, yang pertama wajib, sedangkan yang kedua itu yang membedakan. Ya, dan yang kedua ini saya apresiasi tinggi. Ketika Anda ke Pantai Kejawanan, ketika Anda ke Keraton Kasepuhan, Pasar Tanaman, ya, atau jalan-jalan ke mall, ya, Anda bisa Gedu. Apa yang saya dapatkan ketika saya masuk Keraton Kanoman, Keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman, ya, Pasokanan, atau Pasar Kanoman, ya, kumuh, Jalan Temanggung yang dulu indah sekali seperti Malioboro di Jogja. Ketika saya masuk pertama, tapi sekarang dulu jalanan-jalanan yang macet, Anda buat video pendek, puji Tuhan. Kalau tidak ya Anda tulis Gedu. Ketika Anda melintasi Cipto, Karang, Getas, Pasuketan, Piringan, ketika kereta api berjalan, ketika Anda melintas Jalan Kartini,
ketika Anda melintas jalan Siliwangi, di sana ada hotel, ada lesehan, padahal undang-undangnya 1 kilometer dari gedung pemerintah tidak boleh. Anda tulis banyak hal, dan itulah sekolah yang sebenarnya, dan itulah pendidikan yang sebenarnya. Jadi intra sekolah dan ekstra. Intra dari modul, ekstra dari pengamatan Anda, perjumpaan Anda dengan keluarga, dengan masyarakat, dengan pemerintahan, dengan prasarana. Ya, itu dulu yang akan kita kerjakan. Jangan lupa masuk di non sekolah ZPT di Sinus. Ya, di sana sudah saya unggah beberapa modul. Selamat bertemu, semoga kita bangga, berbahagia pada kelas 11 ini.